Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faroksa Rasafi, NIM 02 dari Prodi TIK. Hari ini kita akan bahas tentang web server dan juga DNS. Artian dari web server sendiri adalah perangkat lunak. Perangkat lunak yang pengertian dari web server sendiri adalah yang pertama, perangkat lunak yang berfungsi sebagai pusat kontrol untuk menerima dan memproses permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Yang kedua adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai penyimpanan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, file CSS, stylesheet, dan file JavaScript. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Fungsi dari web server yang pertama adalah membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Kedua adalah memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Dan pengertian dari DNS server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan. Sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Ini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google. Daripada menulis IP address dari Google yang IP addressnya 172.217.0.142 dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Fungsi dari DNS server yang pertama adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain dan meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Sekarang kita akan praktek web dan DNS server. Kita mensimulasikan web server yang menggunakan DNS dapat diakses oleh klien. Ini kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini adalah aplikasi Cisco Packet Tracer. Kali ini kita akan menggunakan skema jaringan yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada 3 skema jaringan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah subnetting, kedua adalah routing dinamik, dan yang ketiga adalah DHCP dengan WiFi. Dan atas adalah routing dinamik. Kita copy dulu ke salah satu aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Kita gabungkan ke jaringan. Kita akan
juga router dari kita hapus juga router dari netting. Kita sambung router. Sekarang kita akan mencoba sambungan antara masing dengan saya mencoba kita coba dari kita set di top saya tulisnya 43 C2 dan default gateway-nya 43 titik hasil kita setting
Kita coba dari page ping per jadi hey. Ya tadi masih belum tersambung kabelnya. Oke. Dan kita coba ping server kita ping file server. Sekarang coba kita ping kita coba juga dari router 2 ya. Top ke command.com kita sambung top bukan router ya. Kita sekarang ping web server 43.1 ping server 4. Kita akan langsung ping deh. Ping jadi bisa diasumsikan bahwa PC, laptop dan smartphone sambung. Sekarang kita akan coba modifikasi ML code server. Kita masuk ke this, kemudian edit index.html, kita edit, kemudian kita ganti beberapa kata ya. Kita akan ganti sebagai contoh tentang pertama. Ganti dan quick
dan kita save. Yes, kita buka dari page kan di URL sini di address dari web server yang kita edit tadi sudah keluar. Selamat datang di official web.com. Pakai dan web ini adalah percobaan berikut ini. Kita sudah edit top kan IP address web server tersambung yang satu ya. Sekarang kita coba laptop. Kita buka web browser, kita ketikkan IP address dari web server. Sama kayak tadi ya. Selamat datang di official web.com. Ya kan sama semua bisa. Sekarang kita coba menggunakan DNS server, jadi kita tidak perlu memasukkan IP address dari web server, kita tinggal memasukkan domain dan kita tinggal memasukkan jadi kita tidak perlu memasukkan IP address dari web server, kita tinggal masuk URL yang kita inginkan. Kita mengaktifkannya, kita buka DNS server, kemudian ke service, kemudian kita nyalakan DNS. Nah ini kita kan dulu ya, kan namanya ada com ini, kemudian addressnya kita masukkan IP address dari web server kemudian kita coba masukkan lagi ftp.com untuk per FTP, address dari FTP dan kita add, kita tambah file server
saja. Dan untuk memudahkan kita tidak perlu memberi www di depannya, atau kalau ada orang yang pakai www di depannya, kita tambahkan www.com dan kita ubah tipenya menjadi dari kita add, nantinya kita on kan hasil. Sekarang kita coba akses menggunakan URL daripada menggunakan address. Kita masuk ke web browser, kita masuk com, sebelum kita akses itu kita harus menggunakan command prompt lookup untuk cari DNS dari atau URL server atau IP address. Akan menghubungi DNS server untuk mencari IP address dari jarcom.com. Sekarang kita akses ya. Kita akses web. Kita coba kan ini ya, kita berarti kita coba menggunakan unread karena ya belum itu kita menggunakan com lookup. Ini akan mencari DNS dari URL yang kita masukkan, cari IP address kita masukkan
akan menghubungi server. Ini tidak bisa. Ini DNS record ya, karena belum terhubung. Jadi walaupun DNS server ini bisa menghubungkan PC dengan server melalui URL, kita harus mengkonfigurasinya secara manual. Swap IP config ke DNS server. Kita ganti DNS servernya di IP address dari server. Contoh saya akan ke coba semuanya. Saya akan dan kita pakai DHCP sama-sama. Jadi DHCP otomatis ini routing dinamik, jadi kita tidak pakai kita harus tambah satu-satu. Kalau sudah kita tambahkan, kita sekarang bisa coba up ya. Ini terlihat Sercom.com IP addressnya 33. Sercom.com ini IP addressnya adalah 43 ini ya, dan yang atas ini adalah server. Kita juga stop. Address dari DNS, dan ini adalah address dari Sercom.com. Sekarang kita bisa ke Sercom.com melalui browser. Dan sama seperti yang kita ketikkan menggunakan IP address tadi. Sama saja dengan tadi, jadi DNS kita berhasil. Nah, seperti itu. Kita juga bisa mencoba lookup yang lainnya, hanya web server, jadi kita bisa juga up dengan menggunakan FTP. Sudah ada address dari ftp.sercom.com dan itu benar 43.2. Sekarang kita coba mail. Dia akan langsung keluar 43.4.
Nah, seperti itulah DNS server menggunakan web server. DNS server dan web server yang terhubung dengan PC, laptop ataupun smartphone ataupun device lainnya. Kita kembali ke PowerPoint. Tadilah praktek web dan DNS server mensimulasikan web server yang dapat diakses menggunakan DNS oleh klien. Terima kasih, nama saya Farah Sinatra Sofii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.